Mari saudaraku, kapan dan dimanapun berada, kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman, bersyukur, dan memuji Tuhan melalui voice note program Perteduhan Jiwa. Refleksi dan doa kita kali ini berdasar pada bacaan Mazmur 22 ayat 7 sampai 9. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Sebagai satu-satunya anak Tuhan di kantor itu, membuat Rino sering mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Tidak jarang, ia dikucilkan dari pergaulan teman-teman yang selevel jabatannya, bahkan cenderung untuk dijauhi. Di kalangan anak buahnya, Rino juga dipandang sebelah mata, dan arahan pekerjaan yang diberikannya sering tidak diperhatikan. Apabila ada rapat bersama, Rino juga sering mendapatkan sindiran-sindiran yang menyakitkan hati. Jika hanya mengikuti keinginan hatinya, sebetulnya Rino sudah ingin segera pergi dari kantor itu. Namun, ia sudah menandatangani kontrak ikatan dinas dengan kantor itu sewaktu kuliah dahulu untuk mendapatkan beasiswa. Mama, papa, dan saudara-saudaranya lah yang selalu menghibur dan mendorong Rino untuk dapat menjalani pekerjaan itu sampai dengan ikatan dinas selesai. Penghasilan Rino sekarang ini cukup untuk menopang kehidupan keluarganya dan juga biaya sekolah bagi adik-adiknya. Doa bersama dengan keluarga menjadi oase di tengah kegundahan hatinya. Tanpa disadari oleh Rino, ternyata ada beberapa orang office boy dan juga security yang memperhatikan sikap dan tindak tanduk Rino. Suatu kali mereka mengatakan kepada Rino bahwa ia adalah karyawan yang paling ramah, rendah hati, sabar, dan jujur di kantor itu. Apa yang disampaikan oleh office boy dan security itu terbukti ketika ternyata ada beberapa atasan serta teman-teman selevel dengannya terlibat kasus korupsi dan suap. Karena itulah, maka Rino pun akhirnya dipercaya untuk menduduki salah satu jabatan penting di kantor itu. Pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya. Demikian Rino mengucap syukur. Cerita tentang Rino ini mungkin hanya satu dari sekian banyak kisah yang serupa, di mana anak-anak Tuhan seringkali dibenci karena imannya. Hanya saja, bagaimana kita tetap dapat menunjukkan kualitas perilaku hidup yang lebih baik dari kebanyakan orang lain? Iman memang harus dibuktikan di dalam pikiran, tutur kata, dan perbuatan. Seorang anak Tuhan semestinya dapat menunjukkan integritas yang tinggi, yaitu kesesuaian antara pikiran, kata-kata, dan perbuatan.
Tuhan pasti akan selalu menyertai dan selalu menolong kita. Saudaraku, untuk merespon bacaan Mazmur dan renungan tadi, mari kita berdoa. Mendung tebal di hari ini membuat suasana bertambah muram ya Tuhan. Ada berbagai persoalan yang membelit kehidupan kami. Salah satunya adalah pandemi yang belum berakhir. Ada di antara kami yang terdampak pandemi. Bahkan ada juga yang terpapar virus corona. Kadangkala kami bertanya kepada diri kami, apa perbedaan di antara kami dengan orang-orang lain di sekitar kami? Meski kadangkala kami ragu, namun kami menemukan bahwa sikap optimis, sabar dan bersyukurlah yang merupakan perbedaan antara orang-orang beriman dengan yang lainnya. Kami mengakui bahwa sebetulnya kami ini adalah orang-orang yang terluka. Namun kami diberi tanggung jawab untuk memberikan kesembuhan kepada orang-orang lain. Memang tidak mudah ya Tuhan. Akan tetapi, kami senantiasa merasakan bagaimana Engkau menyertai dan menuntun kami agar dapat menyatakan kehendak-Mu. Teladan yang Engkau beri semakin meneguhkan bahwa kami tidak harus menyatakan hal-hal yang besar agar menjadi berkat, melainkan cukup hal kecil, akan tetapi disertai dengan ketulusan, kejujuran, dan ucapan syukur. Meski banyak orang yang mengolok-olok, mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala untuk kami, namun kami percaya bahwa Tuhan akan menjadi pelindung yang menguatkan kami. Meski kami dianggap sebagai ulat yang dihina oleh banyak orang, akan tetapi Engkau sangat mengasihi dan menempatkan kami di dalam perhatian-Mu, ya Tuhan. Bahkan ketika kami tertidur pun, Engkau sedia memeluk dan melindungi kami dengan selimut kasih setia-Mu. Saat hari berganti dan lembaran pengalaman kami siap untuk ditulis, maka kami sedia untuk menjalani kehidupan kami. Merdunya nyanyian burung-burung bagaikan ritme penyemangat langkah kami. Hangatnya mentari turut mengobarkan gairah kami untuk maju. Kami sadar bahwa pandemi mungkin masih ada, namun kami rindu belajar untuk tetap optimis dapat melaluinya dengan baik. Tangan-Mu tentu akan menuntun kami ketika menyusuri jalanan yang licin dan penuh onak duri. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin.